Hai, selamat malam. Selamat berjumpa dengan saya kembali. Tentunya masih di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang saya ambil dari akun Twitter bernama @asal01012 berjudul Pesan Penunggu Kontrakan. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan ceritanya, silahkan untuk mensubscribe dulu channel YouTube saya dan juga jangan lupa untuk like. Aku tinggal di kota besar di Pulau Jawa. 1 bulan sudah kontrakan kakakku kosong karena istrinya melahirkan di kampung asalnya. Dan kakakku pun sempat tinggal di situ bersama satu teman lelakinya. Oh iya, panggil saja kakakku Mas Abib, nama samaran. Mas Abib bekerja di suatu perusahaan di kotaku, dan dia ini orang yang penakut, jarang banget pulang ke kontrakan dan sering pulang ke rumahku atau rumah orang tuanya. Singkat cerita, kontrakan sudah kosong sekitar 2 minggu. Aku dapat kabar dari pacarku kalau mamanya akan main ke Semarang. Aku dan pacarku sangat bingung mencarikan tempat. Karena pacarku pun di sini hanya ngekos bersama teman kerjanya. Mamaku memberikan saran untuk tinggal di kontrakan Mas Abib karena kontrakan Mas Abib sedang kosong. Kalau di hotel akan banyak menghabiskan uang karena mamanya pacarku pasti akan lebih dari 3 hari untuk tinggal di sini. Aku setuju dengan ide mamaku, tapi cowokku masih mikir-mikir karena takut ngerepotin dan lain-lain. Setelah pertimbangan yang matang, akhirnya dia mengiyakan, asal aku mau menemani mamanya tinggal di situ. Maskur itu nama cowokku. Aku dan Maskur tidak menjemput mamanya Maskur karena mamanya dijemput oleh teman-teman SMA-nya, jadi mereka akan langsung membuat reunian. Pukul 20.00, Mama Maskur berkunjung dulu ke rumah ibu dan bapak karena sudah lama nggak ketemu. Aku sama Maskur sudah tunangan, jadi keluarga sudah sangat dekat. Terus mereka ngobrol dan aku pamit sama bapak ibu buat nemenin Mama Maskur tinggal di kontrakan. Kita sampai di kontrakan kurang lebih pukul 22.00 karena memang lumayan dekat dari rumahku. Pas aku datang ke situ, hawanya sudah tidak enak. Kok kayak rumah kosong sudah bertahun-tahun ya? Mamanya Maskur sepertinya juga ragu-ragu untuk masuk. Akhirnya Maskur mengajak Mama untuk masuk. Pas masuk ke dalam, hawanya panas sekali, padahal di luar banyak angin. Nah, kontrakan ini termasuk besar. Ada 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, di samping ada garasi dan ruang tambahan, 1 kamar sholat, dan dapur. Di belakang masih ada gudang yang luas. Langsung aku menyalakan semua lampu. Nah, di ruang tengah sendiri ini luas banget menurutku. Karena luas rumah ini dan sedikitnya barang Mas Abib, jadi terlihat semakin singup atau sepi. Karena di sini cuma ada 1 kamar yang bersih, aku sama Mama tinggal di kamar Mas Abib. Sedangkan Maskur mengambil kasur busa untuk tidur di bawah spring bed kami. Aku dan Mama beres-beres rebahan sambil cerita-cerita bertiga. Karena jenuh, aku menyalakan TV dan matikan lampu. Karena aku tidak bisa tidur kalau lampu menyala. TV tetap menyala meski kita semua tertidur. Malam ini dilewati dengan tidur dan belum ada gangguan apapun. Suara azan subuh berkumandang. Aku pun terbangun. Aku lihat TV sudah mati. Mungkin Maskur atau Mama yang matiin. Aku bangunin Mama dan Maskur untuk sholat subuh berjamaah. "Mah, TV-nya dimatiin ya?" tanyaku. "Enggak, kan dari semalam nyala." Mama malah ketiduran. Mas, bangun, ayo sholat subuh." Aku bangunin Maskur dari atas spring bed. Maskur bangun dan duduk sambil kucek-kucek mata. "Mas, semalam kamu matiin TV ya?" tanyaku.
Enggak lah, ngapain aku matiin? Mager banget buat bangun ambil remote, jawab Maskur. Jelep. Tiba-tiba batinku merasa ada yang aneh. Aku masih belum berpikir macam-macam. Mungkin memang kepencet atau aku yang lupa matiin. Hari itu aku habiskan dengan bersih-bersih rumah bareng mama. Maskur bekerja masuk siang dan aku ini kerjaannya pakai HP alias pedagang online. Setiap mandi atau buang air kecil selalu aku minta antar mama buat temenin. Hari-hari aku lewati berdua sama mama yang biasa saja. Karena mama ini emang orangnya tidak penakut, jadi setidaknya aku masih berani. Hari keempat sekiranya pukul 15, aku mencuci baju di toilet. Aku sengaja tidak meminta antar mama. Ngeberaniin diri karena masih sore pikirku. Di sini gak ada mesin cuci, jadi aku kucek sambil jongkok. Aku ngerasa pas jongkok itu seperti ada orang jalan di belakangku. Pikirku mungkin mama mau nemenin. Dan aku ngerasa benar-benar kayak ada orang yang berdiri di belakangku. "Ma," panggilku. Kok diam aja ya, batinku. Pengen nengok tapi takut. Masih ada bayangan seperti orang berdiri di belakangku. Udah merinding dan gemetar, aku langsung teriak, "Ma, mama, ma!" Dan aku dengar suara lari mama. Kenapa kamu teriak asal?" Aku lihat wajah beliau panik. "Gak apa-apa mah, ada kecoa." Sungguh itu bohong. Ya Allah, kirain ada apa, jawab mama sambil sandaran di tembok. Akhirnya mama temenin aku di situ sampai selesai. Maghrib pun tiba. Aku tutup pintu dan sholat maghrib. Kebetulan hari itu mama libur sholat. Meskipun ada ruangan khusus untuk sholat, tapi aku tidak berani sholat di sana sendiri. Jadi aku sholat di kamar. Selesai sholat, kurapikan sajadah dan mukena. Aku duduk di samping mama yang tiduran sambil main HP. Yakin, aku dengar orang mandi dari kamar mandi. Dan lebih tepatnya, seperti orang buangin air tapi gak ke badan, tapi langsung ke lantai. Padahal kamar mandi lumayan jauh. Kalau Maskur atau mama mandi, jarang banget aku dengar sampai ke kamar. Mama dengar gak orang mandi?" tanyaku. Mama diam dan jawab, "Enggak asal, paling tetangga sebelah," jawab mama. Aku lihat wajah mama sebenarnya bohong. Aku tahu mama juga dengar, cuman gak pengen aku ketakutan. Aku berusaha tenang. Di kesunyian itu aku menyalakan TV, meskipun tidak aku tonton karena ngobrol dengan mama. Kira-kira pukul 21.30 Maskur WA, kalau dia habis ini mau OTW pulang ke kontrakan. Jarak kerjaan Maskur ke kontrakan sekitar 45 menit. Aku memang sengaja gak tidur untuk nungguin Maskur. 15 menit setelah WA Maskur, aku dengar ada orang ketuk pintu. Tapi bukan pintu luar, tetapi yang diketuk adalah pintu di dalam. Jadi seperti pintu kamar lain yang diketuk, dan ketukannya 3 kali ketukan. Aku diam sambil nengok ke mama. Mama sepertinya gak dengar. Mungkin aku salah dengar, batinku. Dan tiba-tiba ketukan itu pindah ke kamar yang aku tempatin. Cuma 2 kali ketukan. "Kur kali Sal," mama jawab santai ke aku. "Maskur baru 15 menit bilang OTW kok mah," jawabku sambil ketakutan. Gak mungkin Maskur pulang secepat itu. Akhirnya mama bangun dan hendak membuka pintu. Baru mau buka pintu, ada suara keras di atas atap. Bruk! Sontak buat mama dan aku kaget. "Mama!" Aku lari sambil peluk mama. "Astagfirullah, ayo keluar," ajak mama sambil menarik tanganku. Anehnya, di luar tidak ada orang dan tidak ada apapun. "Ma, takut," ucapku sambil menangis. "Udah gak ada apa-apa, mungkin kucing," jawab mama menenangkanku. "Mana ada kucing ketuk-ketuk pintu," batinku. Aku berdoa dalam hati sambil masuk kamar. Aku ketiduran sambil cerita-cerita sama mama buat lupain kejadian tadi. Tiba-tiba di plafon kamarku ada suara seperti mencakar-cakar. Aku sama mama sangat kaget. Dan
Aku sama mama sontak lari keluar. Takutnya ada hewan, soalnya ada suara seperti hewan jalan. Tapi cakarannya kuat sekali. Takut kalau roboh jatuh ke bawah. Akhirnya aku di luar sama mama nunggu Maskur pulang. Loh, kok pada di luar? Maskur datang dan memasukkan motor ke garasi. Gak apa-apa, cuma cari angin, jawab mama. Loh, kaget dong aku, kok mama bohong? Mama natap aku dan berkedip memberi tanda agar tidak bercerita. Aku cuma diam dan mengangguk. Kita masuk dan Maskur bersih-bersih dan aku ambil minum buat dia. Ada apa kok lemes gitu? Tanya Maskur selesai bersih-bersih. Enggak mas, cuma ngantuk, jawabku bohong. Setelah itu aku masuk kamar dan memejamkan mata untuk tidur. Baru aku tidur, aku melihat sesosok wanita menangis di satu pojokan kamarku ini. Dan perlahan aku mendatanginya dan berdiri di belakang ada yang nempuk pundakku. Ono opo nduk, suara serak berat di tenggorokannya. Kakekku. Mbah, kok teng mriki? Kakek kok di sini? Tanyaku heran. Iya, perempuan itu lapar, kasihan tak kasih makanan. Emang ini siapa mbah? Kok aku gak kenal? Tanyaku. Udah, jangan banyak ngomong, tolong ambilkan minum, jawab kakekku. Aku pun terbangun dan ternyata Maskur sudah sholat dan mama lagi bukain gorden. Kok aku gak dibangunin mah? Tanyaku heran. Udah dibangunin tapi kamu malah ngelindur, jawab mama sambil tertawa. Setelah sholat subuh itu, aku minta tolong Maskur buat antar ke rumah kakek dan nenekku yang cuma beda 3 gang dari kontrakan itu. Meskipun Maskur menolak dan heran dengan sikapku, akhirnya dia mengantarkan dan balik ke kontrakan lagi buat nemenin mama. Assalamualaikum mbah, mbah, teriakku. Namun tetap tidak ada jawaban. Tiba-tiba dari kamar keluar nenekku. Ada apa nduk? Pagi-pagi kok udah teriak-teriak? Kakek di mana mbah? Dia di dapur itu loh, masih masak nasi. Orang kakekmu itu sudah budak, pendengarannya kurang. Jadi kalau kamu panggil gak denger. Tanpa banyak bicara, aku lari ke dapur belakang. Dapur kakekku ini masih pakai kayu bakar. Walaupun ada kompor gas di dapur, tapi beliau masih nyaman memakai kayu bakar. Kek, saya mau nanya, ada apa nduk? Terus aku menceritakan semuanya ke kakekku apa yang aku impikan. Perempuan itu muda atau tua? Tanya kakekku. Setengah muda setengah tua mbah. Kemudian kakekku menjawab, oh itu istrinya Pak Eko yang punya kontrakan, jawab mbah dengan santai. Loh kok mbah tahu? Jadi gini, di Jawa kalau mimpi orang yang sudah meninggal nangis dan minta makan, tandanya dikubur dia butuh makanan. Makanan yang dia maksud adalah doa dari keluarga yang ditinggalkan. Nah, bisa jadi orang yang meninggal itu kurang doa. Jadi dia mimpi dan berpesan lewat aku. Karena aku tidak mengenal sama pemilik kontrakan, akhirnya yang menyampaikan itu semua adalah kakekku. Aku pun balik ke kontrakan jalan kaki. Sore harinya seperti biasa aku dan mama mengobrol di kamar. Maskur masuk malam dan sedang tidur. Dari arah dapur aku dengar suara orang lagi ngaduk minuman dalam gelas. Klutik, klutik, klutik. Aku diam dan memandang mama. Kami berdua sama-sama diam, lama-lama suara itu hilang. Menjelang maghrib, aku dengar ada orang menyapu pakai sapu lidi di pelataran rumah. Kan mama lagi tidur di sebelahku. Maskur tidur di bawah. Akhirnya aku bangunin mama. Mah, mau maghrib, bangun yuk. Aku juga bangunin Maskur. Mas, bangun yuk, mau maghrib nih. Akhirnya mereka bangun dan suara orang nyapu hilang. Mau cerita, tapi dikira halu. Ya udah deh, aku diam saja meskipun takut. Azan berkumandang, aku ambil wudhu di toilet, yang pasti minta Maskur temenin. Baru ngusap tangan,
Dari belakang gudang seperti ada barang rubuh keras banget, kayak lemari baju yang jatuh. Refleks aku lari gak jadi wudhu. Maskur ikut lari di belakangku. Ada apa sih dek? Kok lari? Udah tau ada barang jatuh, gak dimenderin malah lari, ucap Maskur sedikit kesal. Ye, lagian ngapain ngikutin aku lari? Sana benerin barang yang jatuh. Orang gak ada orang, masa bisa jatuh sendiri? Setelah mencerna omonganku, Maskur terdiam seolah mengerti apa yang terjadi. Udah, gini aja. Besok Mama panggil teman Mama SMA yang bisa ngerti. Mama menenangkan kami. Maskur jam 20.00 berangkat kerja. Dan alhasil aku sama Mama cuma berdua di situ. Pintu di luar dikunci rapat. Kamar kita kunci. Lampu aku matikan, TV aku nyalain. Gak ngerti semalaman aku gak bisa tidur. Aku lihat Mama tidur tapi kayak gak tenang. Aku cuma bisa baca-baca doa dalam hati. Tiba-tiba lampu nyala. Aku langsung lompat ke arah Mama. Mama kaget tapi sepertinya Mama juga ngerti. Mama bilang coba diyasinin. Mama lagi libur gak bisa megang Al-Quran. Akhirnya aku yang baca. Selesai membaca, Mama ngajak aku tidur lagi, tapi jangan dimatiin lampunya. Kami pun tertidur. Keesokan paginya, gantian TV yang dia matiin. Dalam hati mengumpat. Lelah dengan semua ini, Mama telepon temannya yang katanya mengerti tentang hal-hal seperti ini. Sore hari, Om itu datang bersama satu temannya. Panggil saja Om Bayu dan Om Bara. Mereka memang sepantaran dengan Mama kalau aku lihat. Setelah mengobrol, Om Bayu minta antar keliling rumah. Udah deh, itu dia kayak komunikasi juga. Pas terakhir di gudang baru keluar dia loncat kaget. Dan katanya si penunggu juga kaget. Ternyata gudang itu dulu untuk kandang kuda, jadi kotor. Makhluk-makhluk seperti itu suka banget sama yang kotor-kotor dan hina. Mau dibersihin pun juga Om Bayu gak ada hak. Cuma pas dia komunikasi sama si penguasa rumah ini, dia bilang kalau yang sudah meninggal tadi gak terima kalau rumahnya dikontrakin orang lain. Sedangkan anak kandung satu-satunya gelantung-gelantung gak punya rumah sama suaminya. Dan rumah ini padahal warisan dari ortu yang meninggal itu, yang seharusnya jatuh ke anaknya. Tapi dikuasai suami dan istri barunya. Jadi dikontrakin uangnya buat mereka berdua. Makin marah orang yang meninggal itu. Antara percaya atau enggak, itu jin atau emang bener orang yang meninggal itu. Aku juga gak tahu, intinya mereka gak suka ada yang nempatin rumah itu selain anak dari ibu yang meninggal. Om Bayu dan Om Bara pamit pulang. Pas maghrib mau wudhu, lampu kamar mandi mati dan dinyalain gak bisa. Akhirnya malam itu juga Mama minta pindah dan menghubungi saudara yang ada di kota ini juga. Pas aku matiin semua lampu, ada cewek baju putih lewat dan masuk toilet. Langsung aku lari keluar dan minta cepat-cepat pergi. Sampai rumah aku ceritakan semuanya ke ortu dan Mas Abib. Dan respon Mas Abib luar biasa ngejengkelin. Hahaha, ngatain aku penakut. Udah rasain kan gimana seremnya kontrakan itu? Asem kue mas. Gak sudi aku tidur di sana lagi, jawabku marah. Kamu tahu nggak kemarin pas temanku tidur di sana pada ngeliat semua. Makanya mereka pada nggak mau nemenin aku lagi di sana, kata Mas Abib. Jadi katanya pas temennya lagi pup di kontrakan ada cewek yang ngintip. Rambutnya panjang, baju putih, wajah hancur. Yang satunya lagi tidur diketuk-ketuk, dibuka sampai 2 kali nggak ada orang. Terus diketuk lagi yang ketiga kuntilanak. Intinya sering banyak gangguan karena semakin seram akhirnya itu kontrakan nggak dipakai sampai sekarang dan dibiarin padahal baru nempatin 4 bulan.